Teman-teman bergaji UMR atau tidak punya uang jutaan untuk memulai investasi saham? Tenang, semua informasi yang saya bagikan secara gratis melalui channel Investor Receh selalu saya buat agar semua kalangan, baik yang modal jutaan hingga yang modal ratusan ribu, bisa langsung mempraktekannya. Namanya juga Investor Receh. Filosofi channel ini adalah bagaimana kita semua bisa memiliki kekayaan di masa depan dengan modal receh. Di video kali ini saya akan berbagi caranya merubah 500.000 menjadi 1 miliar di masa depan. Saya bukan orang kaya, saya hanya seperjalanan dengan teman-teman. Cara ini tidak menggaransi 100% akurasi, tidak ada yang tahu masa depan, tapi setidaknya kita sudah mencoba untuk mulai dari sekarang. Rata-rata CAGR atau rata-rata compound return tahunan tidak bisa digunakan pada saham-saham yang pergerakannya volatile. Contohnya, kita tidak bisa menggunakan perhitungan CAGR pada saham yang tahun ini naik 20%, kemudian tahun depan minus 50%, kemudian tahun berikutnya naik 50% lagi. Kita bisa menggunakan CAGR pada saham-saham yang pergerakannya stabil, naik seperti tangga. Tidak masalah jika return sedikit naik turun, asal returnnya tidak terlalu volatile. Saham-saham yang saya pilih adalah yang kenaikannya stabil setiap tahun selama setidaknya 10 tahun. Misalnya, saya tidak menghitung BRPT karena pergerakan sahamnya yang belum teruji stabil dalam 10 tahun terakhir. Beberapa saham yang akan saya bahas di video kali ini hanya dari kalangan blue chip saja. Saya juga akan membandingkan return dari saham Indonesia dengan saham Amerika agar teman-teman bisa mendapatkan lebih banyak wawasan. Perlu diingat bahwa video ini saya tidak berusaha untuk membandingkan IHSG dengan S&P 500. Saya juga tidak merekomendasikan saham apapun di sini. Salah satu broker luar negeri yang sering saya bahas adalah eToro. Kelebihan menggunakan eToro adalah karena teman-teman bisa menyesuaikan dengan dana yang dimiliki karena sistemnya dollar based amount, atau teman-teman bisa rutin tambah posisi dengan minimal $50 setiap bulan, tidak peduli semahal apa harga sahamnya. Beda dengan sistem di sekuritas lokal yang minimal beli harus 1 lot atau 100 lembar, dimana jika misalnya teman-teman ingin membeli sahamnya BCA, maka dengan kisaran saham di 25.000 saat ini, dana minimal yang dibutuhkan adalah 2,5 juta. Buat teman-teman yang ingin belajar cara membeli saham-saham global hanya dengan $50, silahkan pelajari di video dan link yang saya sertakan di deskripsi. Karena tidak ada yang tahu seberapa besar return yang bisa dihasilkan dari setiap saham dan return historis tidak akan sama dengan masa depan, maka tidak ada saham yang terbaik maupun yang terburuk di dalam pembahasan kali ini. Oke, jadi dengan menggunakan dana awal 500.000, teman-teman harus mencari saham-saham yang memiliki return rata-rata di sekitar 20% per tahun. Kemudian setiap bulan teman-teman rutin saja tambah 500.000. Disiplin rutin terus selama setidaknya di atas 15 tahun. Anyway, ini enaknya jika teman-teman masih muda, jangka waktu teman-teman bisa lebih panjang dan return yang dihasilkan pun pasti akan semakin besar. 15 hingga 20 tahun menurut saya adalah jangka waktu rata-rata yang paling pas bagi kita semua. Ini adalah tabel dari simulasi perhitungan berapa yang akan kita hasilkan dengan dana awal 500.000 selama 20 tahun jika setiap bulan kita rutin menabung 500.000. Return rata-rata 20% di akhir tahun pertama yang terkumpul adalah 800.000, atau total equity teman-teman adalah 7,3 juta di akhir tahun pertama. Kemudian jika teman-teman terus disiplin, maka di tahun ke-10 investasi teman-teman sudah menjadi 194,8 juta. Sudah cukup lumayan ya, tapi mari kita lanjut lagi hingga tahun ke-15. Ternyata dana investasi teman-teman sudah mencapai 576,9 juta. Jika teman-teman terus saja rutin hingga tahun ke-20, maka investasi teman-teman sudah berhasil tembus 1 miliar, tepatnya 1,6 miliar. Jika teman-teman mulai di umur 20-an, maka di umur 40-an, teman-teman sudah bisa menikmati hasilnya. Jika teman-teman mulai di umur 30-an, maka di umur 50-an teman-teman sudah bisa memiliki dana investasi sebesar 1,6 miliar. Ingat ya, uang ini kita bangun hanya dengan 500.000 setiap bulan. Teman-teman hanya perlu disiplin dan teguh pendirian pada saham-saham yang returnnya stabil. Investasi teman-teman mungkin akan gagal jika di tengah-tengah perjalanan tergoda untuk melakukan trading pada saham-saham gorengan. Sekarang, ini adalah beberapa saham yang menurut saya bisa menjadi pilihan yang tepat untuk ditabung dalam 15 hingga 20 tahun ke depan. Sahamnya BCA, kode BBCA, dan BBRI. Kedua saham perbankan ini memiliki return rata-rata di sekitar 20 hingga 25% di luar dividen yang dibagi. Kemudian ada sahamnya Unilever.
Walaupun terlihat sudah slow growth, tapi jika teman-teman membeli di sekitar 2009 yang lalu, return rata-rata yang dihasilkan Unilever ternyata cukup oke di sekitar 20% di luar dividen. Saham-saham US seperti Apple memiliki return rata-rata 30 hingga 35%. Return yang tinggi pastinya akan membuat 1 miliar lebih cepat tercapai. Sahamnya Netflix lebih gila lagi dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahun di sekitar 50%. Di video sebelumnya saya pernah membahas tentang FANG Stocks yang berisi Facebook, Apple, Amazon, Netflix, dan Google. Kelima saham ini memiliki rata-rata return per tahun di atas 30%. Teman-teman beli saja 5 saham ini dan rutin menabung, pasti hasilnya memuaskan. Tips tambahan, jika teman-teman berinvestasi pada saham luar, teman-teman juga bisa mengharapkan kenaikan nilai dolar, karena uang kita juga otomatis akan dikonversi ke dalam dolar ketika membuka akun di broker-broker luar negeri. Jadi selain berinvestasi saham, teman-teman juga otomatis berinvestasi dolar. Walaupun kita tidak bisa berharap 100% bahwa di masa depan returnnya bakal sesuai prediksi seperti di perhitungan kita tadi. Bisa lebih rendah, bisa sama, atau bahkan lebih tinggi. Tapi setidaknya kita punya gambaran secara garis besarnya. Saya menggunakan kalkulator compound interest sederhana dan tidak memperhitungkan faktor-faktor lain seperti penurunan harga saham hingga inflasi. Return setiap saham pasti tidak bisa stabil di angka tertentu seperti yang saya sajikan di perhitungan tadi. Ada tahun-tahun jelek, ada tahun-tahun baik. Hasil di lapangan pasti akan berbeda, tapi setidaknya teman-teman sudah tahu gambarannya. Oke, semoga video kali ini bisa menambah wawasan dan informasi yang berguna buat teman-teman. Beri dukungannya dengan klik like, share, dan subscribe channel Investor Receh.